ini kita lihat langsung di layar kaca adalah suasana tentunya di Masjidil Haram. Kita sudah mendapatkan informasi tadi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi yang juga akan kita lanjutkan perbincangannya. Pak Agus masih bersama kami? Halo Mbak. Baik, Pak Agus mungkin bisa diceritakan juga sebenarnya kalau di sana seperti apa himbauan pemerintah kepada warganya, bagaimana upaya penegakannya dan juga protokol kesehatannya itu seperti apa Pak yang diterapkan? Pemerintah sangat tegas dalam memperlakukan protokol dalam menghadapi COVID-19 ini, jaiha corona ini. Kemarin ada full lockdown dan sekarang pemerintah Saudi juga menganjurkan untuk selalu mentaati protokol-protokol medis seperti social distancing atau at-tabaud al-mujtama'i dan juga at-tabaud al-jasadi, physical distancing. Jadi ini yang perlu saya tegaskan bahwa kami sering berpesan kepada para WNI yang ada di Arab Saudi untuk selalu mengikuti arahan-arahan dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Begitu Mbak Fiona. Baik, nah untuk itu sudah adakah pembahasan mengenai haji Pak? Yang mana kabar ini juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Betul, kami selalu intensif berkomunikasi dengan Kementerian Haji, dengan Menhaj juga, Ma'ali Waziril Hajj wal Umroh, Al-Ustadz Dr. Muhammad Soleh Benten. Sampai hari ini belum ada informasi yang bisa kami dapatkan. Baik, kami akan terus menantikan Pak Agus bagaimana informasi tentunya mengenai pelaksanaan ibadah haji ini di sana. Dan tentunya Pak, kalau kita sudah mendengarkan tadi protokol ataupun peraturan seperti apa yang diterapkan di sana Pak, tanggapannya mungkin kalau dibandingkan dengan yang kita yang setahu Pak Kiai? Ya, di sana saya pikir lebih ketat daripada kita ya. Termasuk kemarin saya mendengar 4 hari itu 24 jam mereka tidak boleh keluar rumah. Dan mereka dendanya memang besar gitu. Nah, kita sebenarnya bisa seperti itu, awal-awal kita bisa, tapi kadang-kadang di akhir-akhir kemarin pas Ramadan agak sedikit renggang ya. Kita sudah ya masyarakat nggak bisa nahan diri di rumah. Betul. Lalu pengetatan peraturan di lapangan juga agak mulai longgar sehingga orang dengan bebas masuk ke pasar ditutup tapi di pinggir jalannya orang bikin pasar kaget. Nah sebenarnya kita bisa sebenarnya untuk bisa disiplin secara aturan nggak jauh beda, tapi tingkat pelaksananya mungkin kita kadang-kadang ya ketat, kadang-kadang juga longgar lagi. Makanya harus kita juga melakukan kritik juga penting untuk kita mendisiplinkan di antara kita. Pak Kiai, nanti kemudian saat masjid-masjid dibuka dalam yang namanya new normal atau tatanan hidup baru juga akan ada kebiasaan baru. Jadi masyarakat yang akan beribadah harus pakai masker, harus mencuci tangan terlebih dahulu dan sebagainya. Protokol kesehatan sudah sempat dibahas. Tapi juga jadi pertanyaan mengenai softnya saat berjamaah seperti apa? Ya, kita sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang new normal, kehidupan baru itu tidak kita mengimpikan seperti halnya dulu-dulu ya. Jadi sebenarnya tidak normal tapi dibikin normal. Menurut saya artinya yang sebenarnya kita masih bahaya untuk keluar tapi terpaksa demi produktivitas maka kita dibikin normal dengan pakai masker. Dulu nggak normal, sekarang dibikin normal, dibikin masker. Dulu nggak normal umpamanya kita melakukan physical distancing, sekarang dibikin normal termasuk di dalam ibadah. Kalau ibadah itu tidak ada yang merepotkan, yassiru wala tu'assiru, dipermudah jangan sampai dipersulit. Idza dhaqal amru ittasa'a, kalau kondisi dalam keadaan kejepit maka Allah memberikan keluasan-keluasan pilihan ibadah lainnya. Makanya kalau memang dalam keadaan normal ya kita harus rapat karena Allah menginginkan kita seperti halnya malaikat berbaris pasukan itu dan itu rapi, kira-kira seperti bandingan yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Tapi ketika dalam kondisi di sini harus menjaga jiwa tertularnya penyakit, maka renggang diperbolehkan. Jangankan renggang hanya sifatnya aulawiyah ya atau kebaikan sunnah di dalam hal ini merapatkan. Yang wajib aja seperti Jumatan boleh kita tinggalkan gitu dan itu pun tidak mengurangi dari pahalanya ketika kita melakukan azimah, melakukan ibadah secara normal. Tidak, lalu kita tinggalkan dengan ngambil rukhsah dispensasinya, pahalanya nggak ada bedanya. Karena udzur syar'i, karena kita keterbatasan yang diperbolehkan oleh syariat, itu tidak mengurangi pahalanya karena Allah Maha Tahu, sifat rahmanya Allah diberikan kepada kita.
Baik. Itu demi menjaga jiwa ya Pak. Demi Menjaga jiwa. Pertama menjaga jiwa. Alhamdulillah. Baik. Saya senang istilah itu, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Dokter, Ya. mungkin ada himbauan untuk masyarakat yang sudah nggak sabar untuk beribadah, baik itu di masjid, gereja, pura, wihara, ataupun untuk menjaga jiwa tadi itu. Ya, pesan saya cuma satu, bahwa jagalah jiwa kita masing-masing, juga keluarga kita. Jadi kalau masing-masing orang menjaga jiwanya, tentu saja dia tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang kan sudah bukan suatu yang baru atau asing lagi, kata-kata harus menjaga jarak, cuci tangan, meningkatkan imunitas, itu kan semua orang sudah mendengar. Jadi saya katakan, jadilah masyarakat yang cerdas, masing-masing kita menjaga jiwa kita. Kami juga tenaga kesehatan, kami adalah kelompok yang tidak bisa lari dari kenyataan. Jadi kalau ada pasien COVID, kita harus melayaninya, tapi kami juga tidak mau kehilangan jiwa. Kami juga menjaga jiwa kami, menjaganya dengan melaksanakan, mempraktekkan pengendalian pencegahan infeksi. Baik, ya. Pak Agus, mungkin terakhir, tadi Pak Kiai juga sudah sempat mengatakan atau bercerita, kita bisa sebenarnya melaksanakan seperti apa yang diterapkan di sana, masyarakat begitu disiplin, tapi sempat sudah dialami sendiri, sudah diketahui sendiri kemarin menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, kemudian banyak yang melakukan pelanggaran. Pak Agus mungkin bisa memberikan pesan kepada warga masyarakat yang di sini untuk bisa tetap disiplin. Baik, Pak Agus masih bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya ada kendala komunikasi. Tapi sekali lagi terima kasih Pak sudah meluangkan waktu tentunya Pak Agus untuk bisa berbincang-bincang bersama kami selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Dan juga terima kasih Pak Kiai kehadirannya, bermanfaat sekali tadi himbauannya kepada masyarakat dan juga informasinya. Terima kasih Dr. Erlina, harapan kita bersama jika memang tempat peribadatan dibuka, masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan secara maksimal untuk menjaga jiwa. Ya. Walaupun bisa beribadah secara maksimal juga. Sekali lagi Kita terima kasih. punya istilah baru ya, Iya. menjaga jiwa. Hifdzun nafas bahasa Arabnya. Ya, terima Oke. kasih Pak Kia. Oke, terima Apa, kasih Ibnu? Dr. Erlina. Hifdzun nafas. Ifdun nafas, karena saya akan katakan itu Iya, kepada jaga jiwa. teman-teman. Iya. Kepada teman-teman baik, disebarkan begitu Dok. Terima kasih Iya. sekali lagi Iya, Dr. sama-sama. Erlina. Saya Yang minum pemirsa, ya. Silakan monggo. Perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali lagi menemani Anda esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.